masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Akibat kemarau panjang, sumur warga alami kekeringan. Keluarga korban tabrak lari berharap pelaku dihukum setimpal. Seorang pelajar SMK Negeri 5 Padang menjadi korban pembacokan oleh 2 orang tak dikenal yang dilakukan di samping sekolahnya Jumat pekan lalu. Aksi tersebut berhasil terekam kamera pengintai sekolah dan menyebar di media sosial. Dalam rekaman kamera tersebut, tampak 2 orang remaja menggunakan sepeda motor berhenti di samping sekolahnya. Kemudian 1 orang yang berada di belakang langsung berlari ke arah warung yang berada di samping sekolah dan membacok korbannya. Usai melakukan aksinya, pelaku pun langsung kabur. Pelaku sempat dikejar oleh seorang pelajar SMK 5 lainnya, namun berhasil meloloskan diri. Akibat peristiwa tersebut, pelajar tersebut mengalami luka bacokan di punggung dan harus dijahit dengan 7 jahitan. Berdasarkan rekaman kamera tersebut, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang melakukan pembacokan. 1 orang pelaku berinisial A ditangkap polisi di rumahnya di daerah Jati, Kecamatan Padang Timur. Pelaku yang masih berstatus pelajar ini merupakan salah satu anggota geng tawuran yang kerap meresahkan masyarakat. Sedangkan 1 orang pelaku lainnya berhasil kabur saat digerebek polisi di rumahnya di daerah Gaung, Kecamatan Lubek. Selain itu, polisi juga menangkap 4 orang pelajar lainnya yang merupakan anggota geng tawuran di daerah Pampangan, Lubuk Pegalung. Dari keterangan pelaku, aksi pembacok tersebut merupakan aksi balas dendam geng tawuran antar sekolah. Setelah mendapat informasi kita yang beredar di media sosial tentang viralnya pembacokan yang terjadi antara anak SMK, tim di lapangan melakukan penyelidikan dan dapat mengidentifikasi pelaku, langsung melakukan pengejaran. Untuk pelaku utama yang melakukan pembacokan tadi sempat kita kejar, namun berhasil meloloskan diri, lari ke atas bukit. Kita hanya mengamankan yang membawa sepeda motor. Polisi kini tengah memburu pelajar yang melakukan pembacokan kepada pelajar SMK Negeri 5 Padang tersebut. Alfi melaporkan dari Padang. Rumah orang tua pelaku cabul di Kabupaten Pasaman dihancurkan dan dirobohkan warga hingga rata dengan tanah Selasa pekan lalu. Hal tersebut dilakukan imbas dari geramnya warga atas tindakan pelaku RH, pemuda berusia 20 tahun yang telah mencabuli puluhan anak berusia 9 tahun hingga 13 tahun. Sedikitnya sudah 35 orang anak yang didata oleh pihak Polres Pasaman yang menjadi korban predator seks menyimpang tersebut. Ke-35 anak tersebut semuanya berjenis kelamin laki-laki dan rata-rata masih duduk di bangku sekolah dasar. Perbuatan bejat RH diketahui setelah rekannya meminjam telepon genggam tersangka dan secara tidak sengaja melihat rekaman video perbuatan tidak senonoh tersangka terhadap korbannya di dalam ponsel tersebut. Teman tersangka langsung memberitahu warga dan orang tua korban. Dalam keterangan pers Kamis pekan lalu, Kapolres Pasaman, AKBP Yudo Huntoro memaparkan bahwa berdasarkan laporan yang masuk, tersangka telah melakukan perbuatan cabulnya sejak Maret 2023. Tersangka mengiming-imingi korban dengan permen, rokok, serta tontonan dewasa dari telepon genggamnya. Korban yang sudah kami lakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Pasaman 35 korban yang anak-anak semua. Warga tidak ada, jadi tersangka ini melihat target adanya korban di bawah usia umur anak, langsung dibujuk rayu, terus dilakukan
asusila oleh pelaku. Rata-rata usia 9, 10, 11 sampai 13 tahun. Kemungkinan iya, ada yang bertambah lagi korban setelah hasil visum yang besok hari Jumat dilaksanakan oleh pihak dokter. Jumlah korban diperkirakan polisi masih terus bertambah karena pengakuan tersangka korbannya lebih dari 40 orang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sri Luis melaporkan dari Kabupaten Pasaman. Suasana duka masih terlihat di sebuah rumah di Korong Paguah Duku, Kecamatan Nasabaris, Padang Pariaman, pada Jumat pekan silam. Tenda hitam dan tenda pengajian masih digelar oleh keluarga korban. Duka mendalam juga masih terlihat di wajah sang ibu yang tak menduga kepergian anaknya, Bayu Nugraha, yang berusia 9 tahun, begitu tragis. Korban merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan Ramlan dan Nova Mulia Roza. Di balik kepasrahan yang dijalani, mereka sangat berharap adanya keadilan, karena kecelakaan tabrak lari yang dialami korban dilakukan oleh seorang anggota DPRD Padang Pariaman. Ya, kami meminta tindakan dari kepolisian untuk menghukum seadil-adilnya pelaku atas kejadian yang menimpa kemenakan kami. Itu harapan kami. Simpelnya hukuman penjara setidaknya di atas 10 tahun. Hingga saat ini, polisi masih memeriksa sejumlah saksi yang menyatakan kalau pelaku Januar Bakri, anggota DPRD Padang Pariaman, dan juga Ketua DPC Partai Demokrat yang mengendarai mobil maut tersebut. Untuk menetapkannya sebagai tersangka, polisi akan segera melakukan gelar perkara terlebih dulu. Kalau untuk saat sekarang kami masih menduga sebagai tersangka, karena dalam penetapan tersangka kami harus melakukan gelar perkara terlebih dahulu. Kalau dari keterangan saksi yang telah kami periksa, seluruh saksi termasuk anak kandung dari beliau memang menyatakan bahwasanya yang waktu kejadian tersebut memang beliau yang mengendarai kendaraan tersebut. Selain ancaman 6 tahun penjara karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa, ancaman tambahan 3 tahun juga menunggunya karena kabur setelah terjadinya kecelakaan. Keluarga korban berharap kasus ini sampai ke pengadilan dan jangan terhenti di tengah jalan. Mengingat pelaku adalah seorang anggota DPRD yang memiliki relasi yang luas dengan aparat penegak hukum. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.